Sebelum kita memulai lagi, tentang hancurnya keluarga Cunardi. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 448. Dokter Tanaka tersenyum dingin, dan berkata, sudah sampai seperti ini pun, kau masih ingin mencoba menakutiku. Martabat dan reputasi macam apa yang keluarga Gunardi memiliki? Apa kau pikir, dengan kau yang menjadi manajer umum, di sebuah perusahaan kecil, dan suamimu yang memiliki sedikit kekuasaan di tangannya itu, lantas kau bisa bertingkah semena-mena? Kuberitahukan kepadamu, di depan mataku, semua ini sama sekali tak ada apa-apanya. Wanita itu sangat marah. Dia langsung berseru, Dokter Tanaka, apa kau benar-benar sengaja ingin memperbesar masalahnya? Oke, kalau kau bersikeras, tetap dengan caramu itu, maka keluarga Gunardiku juga bersedia untuk menemanimu bermain. Paling-paling kita akan sama-sama terluka saja. Dokter Tanaka tersenyum, sama-sama terluka, kau terlalu percaya diri, untuk menangani keluarga kecil, seperti keluarga kalian itu, apa kami perlu bertarung hingga sama-sama terluka? Pada saat ini, Ronald juga mendekat, dan berkata dengan dingin, Pak, akuisisi PT Medipam telah selesai. Wajah wanita itu, langsung berubah ekspresinya, PT Medipam, adalah perusahaan tempat dia bekerja. Langsung terjadi kegemparan di sekitar mereka, keluarga Tanaka benar-benar memiliki banyak uang. Mereka langsung mengakuisisi perusahaan itu, demi membela cucunya. Siapa yang berani melawannya? Wanita itu langsung menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kalian mengakuisisi perusahaanku, lalu kenapa memangnya, apa kalian mau memecatku? Tidak masalah. Meskipun aku tidak bekerja di PT Medipam pun, aku juga masih bisa pergi ke tempat lain. Masih ada banyak orang yang mau mempekerjakan aku. Tidak ada gunanya, mencoba untuk menakutiku dengan cara seperti ini. Kalau kalian memang hebat, coba saja untuk mengakuisisi semua perusahaan di seluruh dunia. Dokter Tanaka tersenyum dengan ringan. Tenang saja, aku tidak akan memecatmu. Ronald, karena PT Medipam sudah menjadi milik kita sekarang, coba kau minta seseorang untuk memeriksa akun perusahaannya. Ingat, setiap sen harus diperiksa dengan jelas. Kalau ada seseorang yang ketahuan menggelapkan dana umum perusahaan, demi mempertebal kantongnya sendiri, atau menerima suap, dan sejenisnya, langsung hubungi polisi saja. Ekspresi wanita itu langsung berubah, dan akhirnya dia baru menjadi panik sekarang. Sebagai manajer umum PT Medipam, dia telah melakukan banyak hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia juga telah menelan banyak dana perusahaan ke dalam kantongnya sendiri. Bos perusahaannya tidak terlalu peduli akan masalah ini. Sebelumnya karena merasa takut akan kekuasaan suaminya, jadi tidak menyidaknya. Tetapi, jika benar-benar ditelusuri, maka dia pasti akan dipenjara. Dengan cemas wanita itu berkata, Hei yang bermarga Tanaka, perusahaan ini sudah jatuh ke tangan kalian, jadi tak ada gunanya juga bagiku untuk terus bekerja di perusahaan ini. Aku akan mengundurkan diri sekarang. Aku berhenti. Ronald mencibir, kendati kau mengundurkan diri pun itu harus sesuai dengan prosedur. Diperlukan waktu setengah bulan bagimu untuk mengundurkan diri. Setengah bulan itu sudah cukup untuk mengaudit rekening perusahaan. Dan meskipun telah mengundurkan diri, kau juga tidak bisa mengabaikan apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Wanita itu menjadi benar-benar panik sekarang. Dengan gemetar dia berkata, kalian jangan keterlaluan. Suamiku. Ronald terkekeh. Oh ya, aku lupa mengingatkanmu. Tindak tanduk suamimu juga tidak bersih. Kami sudah melaporkan beberapa bukti. Jika semuanya sesuai, maka lamanya waktu dia di penjara akan lebih lama darimu. Wanita itu langsung terpaku. Suaminya adalah pendukung terbesarnya. Kalau sekarang, suaminya juga harus dipenjara, maka dia benar-benar akan tamat riwayatnya. Si pria gemuk ini langsung tersungkur di lantai. Dalam mimpi pun, dia sama sekali tidak akan menyangka bahwa semua masalah ini akan berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dia memelototi wanita itu dengan garang, dan berkata dengan marah. Kau benar-benar hebat ya. Wanita itu langsung gemetar seluruh badannya, dan berkata dengan suara bergetar, suamiku, sekarang harus bagaimana? Si pria gemuk itu mengabaikannya.
Dia berusaha untuk bangkit, dan berkata dengan suara bergetar, Dokter Tanaka, Tuan Tanaka, masalah ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Wanita jalang itu telah membohongiku. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu, kalian adalah orang-orang yang bijaksana. Ampuni aku, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Tidak ada satupun orang yang mau mempedulikannya. Ronald melirik Roy lagi dan berkata, oh ya, kau juga. Kami baru saja memeriksa riwayat pendidikanmu. Ternyata semua itu palsu. Menggunakan riwayat pendidikan yang palsu, untuk bekerja merupakan pelanggaran besar. Aku rasa sepertinya kalian sekeluarga, mungkin bisa reuni di dalam penjara. Sebelum kita lanjutkan lagi, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 449, Roy juga langsung merosot ke lantai. Dia tidak menyangka, bahwa Ronald bisa mengetahui rahasianya yang paling dalam itu. Sepertinya, mereka benar-benar telah meremehkan kekuatan keluarga Tanaka. Akhirnya, sekarang mereka tahu kesenjangan antara keluarga mereka, dengan keluarga terpandang yang sebenarnya. Saat orang-orang itu mengobrol dan tertawa dengan santai pun, mereka bisa membuat semua yang mereka miliki hilang begitu saja. Saat Roy teringat dengan apa yang dia katakan kepada Devi tadi, mau tak mau dia merasa sangat malu sekali. Barusan, dia terus mengatakan bahwa Devi telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Tetapi sekarang, dia baru tahu, ternyata keluarga Devi adalah keluarga kaya yang sebenarnya. Pantas saja, Devi sama sekali tidak peduli saat dia memperkenalkan kedua orang tuanya kepadanya. Di depan Devi, kemampuan kedua orang tuanya sama sekali bukan apa-apa. Dan pada akhirnya, keluarga Roy diusir oleh para petugas keamanan. Sementara Dragon dan yang lainnya langsung dikirim ke kantor polisi. Orang-orang ini telah membuat onar dan memukuli orang-orang yang ada di rumah sakit. Apalagi mereka juga membawa senjata bersama mereka, sehingga ini bukan kejahatan sepele lagi. Ditambah dengan tindakan dari keluarga Tanaka, maka Dragon dan yang lainnya, mau tak mau harus tinggal untuk beberapa saat di kantor polisi. Kali ini, keluarga Roy benar-benar sudah berakhir. Saat semua orang hendak meninggalkan RS, mereka mendapati bahwa si pria gemuk tadi sedang memukuli Mama Roy di depan lobi. Roy yang berdiri di samping tampak seperti orang bodoh. Dia sama sekali tidak menghentikannya. Tidak ada yang merasa kasihan pada wanita ini. Melihat dia dipukuli, dan berguling-guling di lantai, sambil menangis, dengan begitu menyayat hati, hanya membuat orang-orang berkata, rasain. Di dalam hati mereka masing-masing. Setelah memukulinya beberapa saat lalu, si pria gemuk itu berjongkok di lantai dan menangis. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan semua yang dia miliki hari ini, tetapi pada akhirnya semua itu, malah dihancurkan oleh istri dan putranya sendiri. Surga dan neraka itu, acap kali memang hanya dipisahkan oleh seutas benang halus saja. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal sekali. Dia menyesal, mengapa tidak mendidik istri dan putranya dengan baik, sehingga menyebabkan bencana yang besar bagi dirinya sendiri. Tepat ketika mereka sedang tampak lemas, dan lunglai di lantai, tiba-tiba terlihat Jose yang bergegas pergi ke departemen Reva, dengan sekelompok pria yang bertampang gahar. Jose tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Karena dia sangat marah setelah dipukuli oleh Reva tadi, sehingga dia langsung pergi mencari seseorang untuk membantunya membalas dendam. Perawat jahat yang tadi juga mengikutinya dari belakang, dengan ekspresi yang penuh semangat di wajahnya. Tuan Muda Jose, bagaimanapun juga, kau harus menahan si Reva itu nanti. Aku harus menamparnya beberapa kali, untuk meredakan emosiku. Perawat jahat itu menggertakkan giginya. Jose mencibir, tenang saja. Sebentar lagi, aku akan mematahkan kaki anjingnya itu, dan membuatnya berlutut di lantai. Bagaimana kau ingin menamparkan atau memukulinya, terserah padamu saja. Perawat jahat itu sangat senang sekali. Bagus sekali, bajingan tak berguna ini. Berani sekali melawanmu, Tuan Muda Jose. Dia benar-benar tidak tahu diuntung, dan si jalang Devi itu, Tuan Muda Jose bisa tertarik kepadanya. Itu artinya leluhurnya sudah memberkatinya,
Beraninya dia mengabaikanmu begitu saja. Dia benar-benar sedang cari gara-gara untuk dirinya sendiri. Sambil berbicara, akhirnya mereka sudah sampai di depan departemen Reva. Melihat ada banyak orang yang berkumpul di sini, membuat Jose merasa heran, tetapi dia tidak terlalu peduli. Kekuatan keluarganya tidak beda terlalu jauh dari Roy. Di dalam RS ini, dia sama sekali tidak pernah takut kepada siapapun. Begitu masuk ke dalam kantor, dia langsung melihat dekan RS yang sedang berada di dalam ruangan itu. Setelah merasa sedikit ragu, akhirnya Jose berkata dengan dingin, "Dekan, ternyata kau juga ada di sini. Kalau begitu ini sangat kebetulan sekali. Aku jadi tidak usah repot-repot pergi mencarimu lagi. Aku mau memberitahumu, bahwa masalah ini, adalah masalah pribadi antara aku dengan si Reva ini." Sama sekali tak ada hubungannya denganmu, kau boleh pergi dulu. Dekan mengerutkan keningnya. Dia tahu mengenai masalah Roy tadi. Tetapi apa yang terjadi dengan Jose? Bagaimanapun juga, Jose masih merupakan anak dari teman lamanya, jadi, tentu saja dia tidak ingin Jose juga berada dalam lingkaran masalah. "Jose, apa yang kau katakan itu? Masalah pribadi macam apa antara kau dengan Reva? Di sini adalah rumah sakit, kau ada masalah pribadi apa? Segera bawa orang-orang ini kembali." Dekan berteriak dengan suaranya yang berat. Sebelum kita lanjutkan lagi, jangan lupa dulu like-nya dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 450. Ekspresi Jose langsung berubah, lalu dengan marah dia berkata, "Dekan, apa maksudmu? Apa kau sedang mencoba membelanya? Dia telah memukuli aku di depan banyak orang. Kalau aku tidak menyelesaikan masalah ini dengannya, lalu bagaimana aku harus menghadapi orang banyak di kemudian hari? Aku kasih tahu ya, walaupun hari ini, dewa turun ke tempat ini pun, tak akan bisa membelanya." Lalu perawat jahat itu ikut menambahkan, dan juga Devi si jalang itu, dia adalah anak buah Reva. Ekspresi dekan tampak begitu canggung. Tadi, saat berbicara diam-diam, dia mengedipkan mata kepada Jose, untuk memintanya membawa semua orang-orangnya itu pergi. Tetapi tak disangka, Jose sama sekali tidak mempedulikan isyarat matanya, malah berbalik untuk berteriak. Sebelum dekan sempat berbicara lagi, Ronald yang sedang mengerutkan keningnya langsung bertanya, apa masalah ini juga ada hubungannya dengan Deviku?" Devi langsung berkata, "Ya memang benar," dia segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Saat semua orang di sekitar mereka mendengar ceritanya, mereka semua langsung menatap Jose dengan tatapan mengejek. Jose yang ingin mengejar dan mendapatkan Devi, itu memang tidak salah. Tetapi setelah Devi menolak lamarannya, dia malah membuat hal-hal tercela seperti itu untuk mengancam Devi. Ini benar-benar sangat keterlaluan. Dekan RS terdiam sejenak. Jose memang sudah sangat keterlaluan, dia tidak bisa membantunya. Lalu Jose mengangkat kepalanya dengan angkuh dan berkata dengan dingin, "Devi, kau harus berbicara dengan jelas. Rumah sakit punya peraturannya sendiri. Aku memang sudah mengatur seorang pasien untuk menempati tempat tidur rumah sakit itu. Mereka sudah memesannya, dan sekarang ketika pasiennya tiba, maka mau tak mau tempat tidur itu harus disiapkan untuk mereka. Memangnya, mereka tidak pantas untuk menempati tempat tidur itu. Sesuai dengan aturan kan, memang siapa yang duluan, dialah yang mendapatkannya." Karena orang itu sudah memesan tempat itu sebelumnya, jadi tempat tidur itu memang milik mereka. Apa masalahnya dengan itu? Ronald mengangguk dengan perlahan, "Ucapanmu memang benar. Siapa yang duluan, dialah yang mendapatkan. Kalau kau mengatakan bahwa tempat tidur ini sudah dipesan maka kami juga tidak punya hak untuk berkata apa-apa. Tetapi saat itu pasien masih diinfus dan kau langsung mencabut jarumnya. Apakah itu pantas?" Dan juga kepala papanya Helen saat itu sudah cedera. Sebagai seorang staf medis, kau sama sekali tidak melakukan pertolongan pertama untuk mengobati cederanya. Apakah ini sesuai dengan peraturan yang ada? Jose tidak dapat menyangkal apa yang pria ini katakan. Dengan marah dia bertanya, "Memangnya siapa kau? Apa hubungannya denganmu? Siapa yang membahas masalah peraturan denganmu? Aku datang ke sini untuk mencari Reva. Tak ada urusannya denganmu. Keluar dari sini." Kalau tidak, aku akan memukulmu juga sekaligus. Ekspresi dekan langsung benar-benar berubah. Jose ini benar-benar sedang cari mati.
Ronald Tanaka pun berani dimakinya. Tanpa menunggu Ronald berbicara, Dekan RS langsung berkata, "Jose, berani sekali kau membawa orang ke rumah sakit ini untuk berbuat onar. Apa kau benar-benar mengira bahwa rumah sakit ini sudah tak ada peraturan lagi? Pergi dan bawa semua orang ini keluar." Orang-orang dari bagian keamanan langsung bergegas dan mengusir semua orang yang dibawa oleh Jose. Jose sangat marah sekali, "Dekan, apa kau harus sampai sebegitunya membela si Reva ini? Ini, karena aku menghormatimu, makanya aku tidak memberitahu perihal masalah ini kepada papa dan mamaku. Kalau mereka sampai tahu bahwa aku dipukuli di RS ini, apalagi kau masih membela dan melindungi orang yang memukuli aku itu. Coba tebak apa yang akan mereka lakukan." Dekan membeku. Dia telah berusaha membelanya tetapi kenyataannya, ini lebih seperti dia memiliki dendam pribadi terhadapnya. "Aku beritahu kepadamu, di sini bukan tempatmu untuk bertindak dengan semena-mena. Yang di dalam itu adalah ayah dari Nona Devi." Sebelum Dekan sempat menyelesaikan ucapannya, si perawat yang jahat itu langsung berkata, jadi ini adalah ayah dari si jalang itu. Sekali lihat saja, langsung sudah bisa kelihatan bahwa dia juga bukan orang baik-baik. Memang benar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dekan langsung menjadi sangat marah sekali. "Apa yang kau katakan? Apa kau tahu siapa dia? Beraninya kau menghina Tuan Tanaka. Cepat pergi dan minta maaf kepada Tuan Tanaka." Dengan marah perawat jahat itu berkata, "Aku minta maaf kepadanya. Atas dasar apa? Putrinya telah membuat onar di tempat kami, dan menghina reputasiku. Seharusnya mereka yang meminta maaf kepadaku." Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, serta like, dan bunyikan loncengnya.